Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, bertemu kembali di channel Muhammad Gopur Rahim. Di sini kita akan belajar matematika yang mengasihkan dan menyenangkan. Sebelumnya, jangan lupa adik-adik untuk like, subscribe, komen, dan share ke yang lainnya. Baik, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan alat tulis kita untuk belajar matematika dengan penuh konsentrasi dan tetap fokus. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 5. Di video sebelumnya kita sudah bahas 4 soal, dan sekarang kita lanjutkan kepada soal yang lebih menantang lagi dan lebih membuat kita harus betul-betul teliti dan berimprovisasi ya. Dimana soal kali ini kita harus pinter-pinter memodifikasi bentuk soal agar sesuai dengan apa yang diminta dan yang diharapkan oleh si pembuat soal. Di sini soalnya yang diminta adalah menyederhanakan sebuah bentuk persamaan. Oke, kita langsung saja. Kita jawab. Langkah pertama kita tulis ulang dulu soalnya. Negatif akar 3 cos X dikurangi sin X sama dengan akar 2. Nah, di sini kita harus jeli melihat setiap jawaban yang muncul dari mulai A, B, C, D, dan E. Di sini ada satu yang menjadi fokus kita, yaitu pada angka-angka yang munculnya sama. Oke, kita mencoba untuk analisis jawaban. Untuk option A, B, C di sini ada penyebut 2, di B juga ada 2, di C juga ada 2. Kemudian ada yang menarik juga untuk option A, B, C ini ada muncul yang ini, angka 210 derajat. Ini sebetulnya petunjuk-petunjuk yang membuat kita untuk istilahnya mencoba dieksekusi terlebih dahulu. Biasanya si pembuat soal ada satu clue yang dia coba berikan dalam bentuk jawaban-jawaban yang diberikan di optionnya. Oke, berarti dengan demikian berhubung option A, B, C ini ada per 2 ya, ada penyebutnya 2. Kita coba dulu semua ruas baik kiri maupun kanan kita bagi 2. Maka ini menjadi per 2. Ini pun ada angka 1 ya, per 2. Ini juga per 2. Kita tulis ulang saja biar bentuknya lebih bagus. Setengah akar 3 cos X kurangi setengah sin X dengan setengah akar 2, atau boleh tetap juga. Nah, di sini kita akan larinya ke mana? Ke rumus sin atau cos? Saya akan mengingatkan lagi. Tadi untuk sin kalau plus ya plus lagi. Kalau untuk cos plus jadi min jadi plus. Ini petunjuk yang nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 5 ini. Nah, saya akan lingkari dulu nih. Di sini kan masih berdiri sendiri, cos X saja. Ada negatif setengah akar 3. Di sini juga sinnya sendiri, ada negatif setengah. Mau nggak mau ini kita harus rubah. Nah, pertanyaan berikutnya, di kuadran manakah sin dan cos sama-sama negatif? Di kuadran 1 semuanya positif, sin dan cos sama-sama positif. Di kuadran 2 sinnya positif, cosnya negatif. Di kuadran 3 sin negatif, cos negatif. Tapi di kuadran 4 cos positif, sin negatif. Nah, yang diminta di sini dua-duanya negatif. Berarti dia di kuadran
3. Nanti kita akan berangkat dari kuadran 3 ya. Nah, sekarang untuk nilai cos yang negatif setengah akar 3. Oh, maaf. Untuk negatif setengah akar 3 ini kita mau larinya ke sin atau ke cos? Tapi lebih enaknya kita lari ke cos. Jadi nanti cos yang di sini kita larinya ke sin. Jadi sin. Berarti ini kita nanti akan mencoba rumus yang kedua. Oke, kita akan coba dulu rumus yang kedua ya. Berhubung ada sebuah intuisi ya. Kalau kita sudah sering mengerjakan soal-soal dengan beragam tipe soal, kita sudah punya istilahnya arahnya kemana. Karena kebiasaan kita, keseringan kita, sehingga kita menjadi terlatih dan terbiasa. Oke, ada yang menarik. Di kuadran 3, itu berapa? Untuk nilai cos negatif setengah akar 3, ternyata si pembuat soal sudah memberikan clue, yaitu 210 derajat. Kemudian di kuadran 3 untuk sin juga yang negatif setengah berapa? 210 juga. Artinya di sini kita akan gunakan yang ini. 210 derajat. Jadi kita rubah cos 210 derajat kali cos X negatif setengah itu adalah untuk nilai sin 210 derajat. Berarti tanda di sini plus, yang negatif setengahnya sin 210 derajat kali sin X sama dengan setengah akar 2. Nah, ini sudah sangat menarik sekali. Di sini ada 210, ada X, ada 210, ada X. Ini sudah sangat sesuai dengan rumus yang cos ya. Dengan demikian, kita akan menyusun ulang. Biar lebih enak, berhubung di optionnya X-nya itu ada di depan, kita akan tukar tempatkan saja. Cos X dikali cos 210 derajat tambah sin X kali sin 210 derajat sama dengan setengah akar 2. Nah, ada yang menarik untuk cos positif. Berarti dia dari rumus ini yang apa? Negatif atau positif? Ya, dari yang negatif. Berarti di sini untuk hasil terakhir penyederhanaan soal ini adalah cos X dikurangi 210 derajat. Kemudian sama dengan setengah akar 2. Dengan demikian, hasil untuk soal nomor 5 disederhanakan menjadi cos X dikurang 210 derajat sama dengan setengah akar 2 atau akar 2 per 2. Berarti jawabannya yang A. Di sini kalau kita jeli, kalau kita pintar memodifikasi, sebetulnya soalnya sangat sederhana ya. Hanya kita butuh pengalaman saja dan butuh jam tayang saja, jam terbang saja ya. Maka dari itu banyak-banyak latihan. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 6. Di soal nomor 6 ini beda dengan yang sebelum-sebelumnya, di mana persamaan trigonometrinya sudah berbentuk persamaan kuadrat. Di sini kita lihat ada 2 sin kuadrat X dikurangi 7 sin. Oh iya, di sini kayaknya pembuat soal lupa dengan X-nya tertinggal. Saya ulangi, 2 sin kuadrat X dikurang 7 sin X tambah 3 sama dengan 0. Kemudian X-nya berada pada interval 0 sampai 360 derajat. Maka himpunan penyelesaian untuk X adalah, oke, kita jawab
Seperti biasa, kita tulis ulang terlebih dahulu untuk soalnya. 2 sin kuadrat X dikurangi 7 sin X tambah 3 sama dengan 0. Untuk soal nomor 6 ini, kita bisa langsung memfaktorkan berhubung di sini sudah sama-sama sin X sebagai variabelnya. Atau dibuatkan pemisalan juga tidak masalah. Kayaknya untuk soal ini kita langsung saja ya, tidak perlu dengan pemisalan menggunakan variabel lain. Di sini saya tandai ini koefisien untuk A yaitu berapa? 2. Ini A ya. Ini untuk B negatif 7 dan untuk C-nya positif 3. Oke, saya punya cara yang lain untuk memfaktorkan di mana kita cukup mengalihkan A dengan C, maaf. Kita kalikan A dengan C, berarti 2 dikali 3 berapa? 6. 2 kali 3, 6. Nah, sekarang cari 2 buah bilangan yang dikalikan hasilnya 6, positif 6, dan kalau dijumlahkan hasilnya negatif 7. Oke, kita faktorkan dengan variabelnya siapa? Dengan variabelnya sin X. Sin X. Oke. Saya ulangi. Cari 2 buah bilangan yang dikalikan hasilnya 6 dan kalau dijumlahkan negatif 7. Hasilnya adalah negatif 6 dan negatif 1. Coba negatif 6 dikali negatif 1, positif 6. Negatif 6 ditambah negatif 1, hasilnya negatif 7. Tapi di sini jangan lupa bahwasanya si A-nya itu 2. Berarti di sini kita per 2. Di sini kita per 2. Oke, kita lanjut. Berarti ini sin X sama dengan 6 per 2 atau sin X sama dengan 1 per 2. Nah, adik-adik sudah harus paham betul. Ini sangat tidak mungkin terjadi di mana nilai sin yang paling tinggi, yang paling besar adalah 1. Jelas yang ini tidak memenuhi. Oke, kita sekarang berangkat dari sin X sama dengan 1 per 2. Tanpa harus menggunakan rumus persamaan untuk sin, yang di soal-soal sebelumnya kan kita berangkatnya dari X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Oke, kita tidak perlu gunakan itu untuk soal nomor ini. Kita cek aja nilai sin itu positif di kuadran mana saja, yaitu di kuadran 1, kemudian di kuadran 2. Nah, oke, untuk nilai sin berapa di kuadran 1 ya, hasilnya setengah, yaitu sin 30 derajat. Kalau di kuadran 2, berapa sih nilai sin yang setengah? Yaitu sin 150 derajat. Oke, sudah selesai adik-adik. Berarti jawabannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dengan 150 derajat. Berarti yang mana? Oke, jawabannya yang B. Oke, adik-adik, itu untuk soal nomor 6. Sebetulnya soal ini kalau sudah kita bahas seperti ini ya gampang-gampang juga. Ya memang sih kalau misalkan kita bahas bareng-bareng selalu saja terlihat mudah, tapi ketika nanti adik-adik dihadapkan di sebuah kondisi
duduk di meja, kemudian diberikan soal untuk ulangan ataupun untuk PAS, bingung lagi. Nah, itu sudah menjadi hal yang umum ya. Ketika dibahas kok saya bisa, tapi kenapa ketika saya mengerjakan dengan kondisi tertentu kok saya lupa lagi. Maka dari itu, saran saya untuk matematika harus lebih sering dilatih, sering dicoba. Cari soal-soal yang sejenis, yang serupa. Banyak kok sekarang, tinggal maunya saja. Adik-adik tinggal buka HP-nya, Android-nya, silakan googling kumpulan soal-soal matematika peminatan kelas 11 semester 1. Bahkan ada yang sudah dengan pembahasan. Nah, silakan adik-adik sering berlatih biar kita makin bisa, biar kita makin terbiasa. Oke, demikian yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Nanti kita lanjut di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.